Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhirnya sampai juga di pertemuan terakhir, terakhir dalam tanda petik ya, yang disediakan oleh panitia. Tapi kita masih tetap, misalnya Bapak Ibu menghendaki kita bertemu lagi melalui webinar, tetap kita bisa. Hanya ini pertemuan resmi kita hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020. Nah, untuk materi pagi ini sudah disiapkan, namun sebelumnya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari Bapak dan Ibu kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bersama-sama pagi hari ini bisa menambah manfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Tanpa terasa kita sampai pada materi SWE. Microsoft SWE ya Mas Rido ya pagi ini. Iya Bu, ditambah nanti ada OneDrive sedikit. Iya, karena bagaimanapun juga kita butuh untuk media OneDrive ini kita gunakan sehingga mau tidak mau kita harus menyampaikan kepada peserta untuk apa OneDrive, bagaimana kegunaannya dan lain-lain. Nah, demikian juga untuk SWE. Nah, Microsoft SWE ini pun nanti akan berguna untuk Bapak Ibu guru di mana mungkin membuat materinya akan lebih lebih menarik. Karena konten-kontennya kita bisa mengikuti apa maunya anak-anak milenial. Kemudian juga yang paling penting untuk masa COVID ini dalam pembelajaran jarak jauh, tidak ada salahnya kita sudah memulai pembelajaran tematik di mana kalau kita menggunakan SWE, ini guru yang satu tim dengan kita, maksudnya satu tim di sini bukan sama mata pelajarannya, tapi justru mata pelajaran yang lain, di mana mata pelajaran ini terutama kelompok A dan kelompok B itu berbasis pada mata pelajaran produktif, sehingga dengan melihat materi pembelajaran dari guru produktif yang mungkin disusun menggunakan Microsoft Way. Nah, ini guru yang lain mungkin bahasa Indonesia, matematika akan melihat materinya apa toh. Nah, sehingga saya nanti akan satu tema dengan ini tuh seperti apa. Kemudian nanti penilaiannya saya mengambil di bagian yang mana. Nah, ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah lancar menggunakan Microsoft 365 akan lebih menantang apabila kita bawa ke arah pembelajaran tematik. Nah, untuk itu mari kita ikuti bersama materi Microsoft Suite untuk pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Rido. Demikian Mas Rido, silakan waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan. Baik Bu Yuli, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, berjumpa lagi bersama saya. Tidak bosan-bosan ya Bapak dan Ibu berjumpa dengan saya di depan layar ini? Tidak. Selalu always. Saya jelaskan dulu, nanti untuk kantong tugas terakhir ini, nanti yang akan dikumpulkan adalah 4 link. Link yang pertama itu link transkrip MEC yang nanti akan Bapak dan Ibu upload di OneDrive. Lalu yang kedua link list attendance yang Bapak dan Ibu upload juga di OneDrive. Terus yang ketiga ada link form quiz yang Bapak dan Ibu sudah buat kemarin atau yang belum buat quiz nanti bisa menyusul. Dan yang terakhir adalah link SWE. Jadi nanti untuk kantong tugas terakhir ini ada 4 Bapak dan Ibu. Nanti materi kita hari ini
adalah Sway dan OneDrive. Untuk OneDrive nanti gampang, ini terakhiran. Kita akan melaju ke Sway dulu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu Sway itu seperti apa. Ini saya kasih contoh, walaupun bukan contoh dari saya. Kalau Sway yang saya manfaatkan atau yang sekolah kami manfaatkan, Sway-nya digunakan untuk jurnal mengajar Bapak dan Ibu di sekolah kami seperti itu. Ini saya akan kasih contohnya, Sway jurnalnya. Jadi Sway itu sebenarnya adalah digital storytelling atau cerita digital. Jadi namanya cerita digital itu bisa kita buat materi, bisa kita buat laporan dan sebagainya. Sehingga kebutuhan kita masing-masing seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu membuat sebuah materi pembelajaran menggunakan Sway. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu copy pastekan materi dan materi teks yang sudah Bapak Ibu upload di channel Panduan Materi, dan bisa diupload juga video yang sudah Bapak dan Ibu upload juga di channel Panduan Materi. Saya kasih lihat dulu jurnal versi saya sebelum saya masuk ke pembuatannya. Ini jurnal yang diterapkan di sekolah saya. Ini ada profil saya mengambil mapel apa, jadwal saya, bulan Juli. Kalau ini Sway dalam Sway. Jadi nanti sebenarnya Sway cantik dan tidaknya itu tergantung kreativitas Bapak dan Ibu sendiri. Karena di dalam Sway itu hanya tidak banyak terdapat menu-menu yang ada di Sway. Jadi tinggal nanti kreativitas Bapak dan Ibu sendiri. Ini untuk di sekolah saya, Sway dimanfaatkan untuk pembuatan jurnal mingguan sampai bulanan seperti ini. Ini masih loading. Jadi kalau ini Sway dalam Sway, nanti untuk buatnya ini seperti apa, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Terus untuk yang contohnya, ini contoh dari teman sesama trainer saya dari SMA Negeri 1 Tegal, Bu Rizka Amalia. Beliau seorang guru matematika, beliau membuat Sway dengan materi ini luas segitiga menggunakan trigonometri. Saya akan perlihatkan seperti ini, punyanya Bu Rizka. Ada intronya, ada gambarnya, ada materinya, terus ada materi rumusnya juga. Terus ada video juga, video beliau sedang menjelaskan. Terus ada juga kumpulan gambar-gambar. Sebentar, loading. Sampai akhirnya nanti di dalam suatu materi pembelajaran itu, terakhirnya adalah kuis untuk anak-anak. Jadi nanti tugas Bapak dan Ibu untuk hari terakhir ini adalah membuat Sway, sebuah media pembelajaran. Tentunya nanti di media pembelajaran itu Bapak dan Ibu silakan pilih topik satu, tidak harus 1 KD. Terus akhiran dari media itu nanti diakhiri dengan kuis yang sudah Bapak dan Ibu buat kemarin, atau yang belum buat nanti bisa disusul membuatnya seperti itu. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita buka Sway-nya. Membuka Sway-nya, sebentar. Kita buka office.com seperti biasa. Jadi Office 365 bisa kita akses di office.com semua. Saya close tab saya dulu biar tidak terlalu banyak. Ini kita pilih Sway. Lalu akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu, loading. Nah, ini kita mulai dengan Sway kosong baru Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah membukanya Sway. Kalau di platform sebelah namanya Suite, Google Suite, Google Sheet seperti itu. Jadi ya kalau platform Microsoft namanya Sway, kalau punyanya sebelah site seperti itu. Kita mulai dengan Sway kosong baru. Bapak dan Ibu, kita klik, buka.
Menu-menu yang ada di Sway tidak terlalu banyak, jadi saya kira tidak akan membingungkan Bapak dan Ibu untuk mengkreasinya. Sebenarnya tinggal kita susun saja nanti kalimatnya, teksnya, gambarnya, embed-nya, agar menjadi suatu susunan Sway yang menarik. Ini adalah tampilan Sway ketika kita membuat Sway awalan. Ini ada alur cerita, berarti cerita yang akan kita buat. Ini ada desain di sini adalah untuk tema dari Sway yang akan kita pakai atau kita kerjakan. Loading. Ketika kita pilih desain, kita pilih gaya di sini. Nah, ini akan muncul ada tema-tema banyak, nanti bisa Bapak dan Ibu pilih. Ini kita lewati dulu karena kita belum buat ceritanya. Yang paling atas pasti adalah judul Bapak dan Ibu. Semisal di sini saya pengen mengasih judul, saya akan buat materi media pembelajaran tentang logika dan algoritma. Misal seperti ini, bisa kita tebalin, bisa kita miringkan, dan sebagainya. Bisa juga kita kasih latar belakang di dalam kalimat atau judul logika dan algoritma. Cara mengasih gambarnya, memilih latar belakang, kita bisa klik latar belakang ini, lalu kita muncul menu seperti ini, kita pilih, di saran kali ini kita pilih, lalu kita upload dari perangkat saya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka klik and dropkan foto ke dalam sini. Jadi saya pilih gambar di sebuah folder, lalu saya akan tarik dan masukkan ke dalam, sebentar. Ke dalam sini Bapak dan Ibu. Lanjut ya, untuk yang awalan paling atas adalah pasti judul ya. Jadi nanti judul dari Sway kita apa? Kalau Bapak Ibu nanti pengen buat sebuah topik tentang sistem komputer atau yang lainnya, boleh yang di atas dikasih sistem komputer. Untuk penugasan Sway ini, nanti yang harus ada di Sway yang Bapak Ibu buat, yang harus ada adalah tentunya ada teks, ada penjelasannya, terus ada gambarnya. Gambar di sini dalam arti bukan gambar background ya. Jadi gambar-gambar materi seperti itu. Selain teks ada gambar, terus ada videonya, video materi tentunya. Terus yang terakhir nanti di akhiran Sway atau media pembelajaran versi Sway, Bapak dan Ibu lampirkan form kuisnya. Form kuisnya melampirkannya bukan berbentuk link ya. Nanti biar langsung muncul atau di-embed atau disematkan bahasa Indonesianya agar langsung muncul di dalam Sway itu. Kita akan coba menambahkan di sini. Saya klik tambah di sini akan muncul seperti ini. Ini sarankan judul 1, teks, gambar yang sering dipakai. Di menu teks sendiri ada 2. Yang karena kita awalan pasti ada judul 1 atau section 1 ya. Terus untuk media kita bisa mengupload gambar, video, suara. Ini tadi yang saya maksudkan, sematkan. Nanti kita akan menyematkan form ke dalam sini. Lalu dan Bapak Ibu juga mengunggah video ke dalam sini juga. Untuk yang terakhir adalah grup untuk membuat foto bertumpuk dan sebagainya. Kita masuk ke judul yang ke-1, misal seperti ini. Nah, ini kan tampil nggih Bapak dan Ibu. Yang paling atas adalah kartu judul, atau kalau dalam buku paket itu ini covernya, atau dalam LKS ini sebuah cover. Nah, ini bagian 1 ini, 1 sama dengan bagian atau section, itu adalah babnya, seperti itu. Semisal di sini babnya adalah logika. Semisal seperti ini, bisa kita kasih tebalin, bisa kita kasih gambar juga, bebas, bisa dari di-upload Bapak dan Ibu dari mana boleh. Seperti itu. Ini tautan, jika kita ingin menampilkan tautan, membuat hyperlink-nya. Terus lanjut ya, biasanya setelah bab itu ada subbabnya. Tadi kan ketika kita pilih di sini, di menu teks tidak ada judul 2 nggih. Setelah kita buat judul 1, nanti akan muncul section yang kedua di sini. Judul 2-nya akan keluar. Kalau di dalam sebuah pemformatan, judul 2 berarti ya bagian dari bab ini. Jadi kalau dibuatkan
ini sebuah cover, lalu yang di bawahnya itu sebuah bab, terus yang 1.1 ini atau judul 2 atau section 2 itu adalah sebuah subbab. Mungkin di logika akan dibahas tentang apa ya? Saya kasih judul nalar seperti itu. Kita kasih tebal, terus baru kita beri teksnya. Nalar itu penjelasannya seperti apa. Misal saya kasih teks ini seperti ini, nanti bisa diisi Bapak dan Ibu. Saya belum buka materi saya kebetulan. Kalau saya buka banyak aplikasi nanti bisa error. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu paling atas buat sebuah judul atau covernya, terus di bawahnya nanti dibuat bab-babnya, terus dibuat subbabnya, terus diberi teks. Misal nalar adalah suatu pikiran yang dikemukakan secara benar. Mungkin seperti ini ya. Saya hanya contoh saja. Ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti untuk kita melihat tampilannya, kita klik play di sini. Saya coba nggih. Nah, ini judulnya ini masih kosongan karena kita belum mengasih temanya. Bisa kita ubah di sini, temanya ada di desain. Lalu kita masuk ke gaya di sini. Misal saya pengen kasih gaya yang hijau. Karena saya suka hijau. Seperti ini. Lalu di close. Coba kita putar. Jadi seperti ini. Judul awalnya seperti ini, covernya. Bentar, ada yang masuk di lobby. Saya izinkan terlebih dahulu, oke. Seperti ini, terus bisa kita geser ke bawah. Untuk modenya pun bisa kita ganti, Bapak dan Ibu. Cara gantinya ada di sini, tombol setting di sini. Bisa kita ganti kalau ini ke bawah modelnya, ini model ke samping. Seperti ini, seperti yang saya buat tadi, jurnal saya. Bisa juga model slide, per halaman juga. Kita geser manual di sini. Seperti ini. Seperti ini. Jadi hampir mirip-mirip seperti PPT ya, atau ya kalau di platform sebelah namanya Sheet, Google Sheet seperti itu. Jadi nanti bisa kita modifikasi, pengen dibuat ke bawah atau scroll ke samping. Kalau zaman sekarang kan sering menggunakan kan Windows Phone, pakai Windows kan ada fitur itu kan, laptopnya kan ada fitur geser ke samping. Jadi bisa kita geser ke samping atau model slide seperti ini, geser-geser per slide seperti itu. Nah, tinggal sekresi Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan bagaimana membuat judulnya, judul utama, membuat babnya, kalau dibilang ya, atau section 1, section 2, dan teks seperti itu. Semisal setelah section 1 selesai, logika, semisal sudah ada teksnya, terus semisal ada gambar juga, kita bisa menambahkan gambar juga, Bapak dan Ibu, tambahkan gambar seperti ini, terus kita klik media, kita pilih yang gambar, seperti ini. Terus saya coba pilih gambar dari perangkat saya, bebas gambarnya ya, karena hanya contoh. Saya belum mempersiapkan gambarnya. Ini gambar bebas, coba seperti ini. Bisa dipilih langsung Bapak dan Ibu. Beberapa gambar jadi satu, proses mengupload. Nah, ini ketika kita mengupload gambar yang lebih dari satu, bisa kita grupkan Bapak dan Ibu dengan cara klik gambar satu dulu, kita ke bawah sebelah kanan, kita centang ini, pilih kartu, dipilih, lalu dipilih, terus kita grupkan. Nah, ini model grupnya bisa ada seperti ini Bapak dan Ibu. Ada tampilan seperti ini, ada tumpukan, ada kisi-kisi, ada peragaan slide. Kalau saya lebih suka yang tumpukan. Lalu kita close saja. Saya coba putar. Kalau tumpukan jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Geser, geser,
geser seperti itu. Jadi nanti di materi Bapak dan Ibu yang harus ada, kalau ini ya, kalau cover jelas harus ada ya, ada covernya, terus ada section satunya atau babnya, terus ada subbabnya, terus minimal sectionnya minimal ada 2. Jadi nanti Bapak dan Ibu minimal membuat sectionnya ada 2. Terus nanti di terakhiran kita embedkan di form. Semisal lanjut ke section kedua, kita arahkan di sini kotak, kita klik yang paling bawah. Kalau kita klik yang atas, nanti kita menambahkan gambar atau menambahkan grup di dalam sini. Ketika kita ingin menambahkan yang baru, arahkan di paling bawah Bapak dan Ibu. Terus misal di sini saya akan membuat bab yang kedua tentang algoritma tadi. Karena tadi bab berarti kita pilih yang judul 1 atau section 1. Di sini saya akan coba tuliskan algoritma. Tadi di atas, oh ya, algoritma. Kalau saya kasih penekanan, lalu di subbabnya, di algoritma, kita akan belajar, misal saya kasih judul flowchart. Seperti ini, walaupun sebenarnya kalau algoritma dan flowchart itu materi yang berbeda, logika sendiri, algoritma sendiri, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, karena saya belum membersihkan materinya. Kalau saya membuka file lain, PDF atau PPT lain, nanti akan menghambat saya menampilkan. Ini subbab yang kedua, bab yang kedua algoritma, subbabnya ada flowchart, nanti kita beri penjelasan seperti biasa. Flowchart adalah bagian alir bla 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 bla. Seperti itu. Terus bisa kita kasih gambar lagi juga, tumpukan dan sebagainya. Terus jangan lupa untuk gambar dan videonya tidak harus ada di dalam bab itu atau section itu. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu pilih. Semisal di section 1 logika yang saya buat ini ada gambar, terus di section 2 ada videonya, seperti itu. Jadi nanti yang Bapak Ibu buat tidak harus tiap sectionnya ada gambar dan video. Tugasnya minimal yang harus ada di SWE itu ada teks seperti ini ya, penjelasan. Terus ada section kalau di sini itu bab seperti ini 2, 1 seperti ini. Minimal ada 2 section. Terus ada foto, ada gambar bukan foto ya. Ada gambar, terus gambarnya dibuat grup nanti bisa bertumpuk atau sebagainya, bisa Bapak dan Ibu pilih sendiri. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya ada video materi boleh, atau Bapak Ibu sedang menjelaskan materi itu juga bisa. Terus yang terakhir kita kasih judul, semisal bab yang terakhir adalah ulangan harian, misal section yang ketiga ya, ulangan harian. Nah, di sini tadi yang saya maksud cara mengembednya atau menampilkan form ke dalam sini tidak berbentuk link biar langsung tampil. Caranya itu kita pilih media, terus kita pilih sematkan di sini. Nah, kita harus mencari kode semat itu. Nah, kebetulan saya sudah membuka Microsoft Form karena saya akan sematkan adalah ulangan harian yang saya akan ambil dari Microsoft Form. Untuk sematkan itu hanya bisa itu ya, bukan link Bapak dan Ibu. Sematkan itu sesuatu hal yang berbeda Bapak dan Ibu. Jadi kalau link itu nggak bisa disematkan. Jadi link itu ini coba soal ini. Jadi link dan sematkan berbeda. Yang bisa disematkan adalah platform milik Microsoft. Jadi semisal Microsoft Stream, rekaman webinar kita, bisa kita sematkan juga di sana. Cara mendapatkan kode semat yang ada di Microsoft Form atau quiz yang sudah kita buat, kita masuk ke formnya, ke soal yang akan kita embedkan atau kita sematkan. Lalu kita klik bagikan atau share. Kita geser ke ini, ke simbol ini. Jadi simbol ini sama simbol di SWE sama Ini simbol semat atau embed kalau bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah. Kita klik sematkan ini, lalu kita salin ini berbeda dengan link Jadi kode semat seperti ini, lalu kita pastekan ke dalam sini.
Nanti ketika kita klik di luar sembarang, pasti akan langsung hitam. Saya akan coba putar, nggih. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kebetulan formulirnya saya buat, ada waktunya kalau nggak salah. Sebentar, saya hilangkan. Nah, saya coba lagi. Saya putar lagi. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini karena tampilannya kecil, jadi tidak terlihat. Bisa kita rubah Bapak Ibu agar besar, kita arahkan ke sini. Lalu kita arahkan kursor kita ke sebelah sini. Jika ukuran pen kita perbesar, kita pilih sedang atau full, bisa. Saya akan coba pilih sedang ya. Terus saya putar. Jadi modelnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu coba membuat sebuah cerita digital di Sway. Terus kalau Bapak Ibu pengen melihat, tinggal di play saja, kurang pas, tinggal kita sesuaikan seperti itu. Ini keluaran hariannya, saya rubah versinya lebih besar, jadi tampil seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Terus, setelah itu, nanti setelah Bapak Ibu sampai ke sematkan kuis itu, nanti Bapak Ibu tentunya mengirim link Sway-nya. Cara mendapatkan link Sway-nya, namanya kita ingin mendapatkan link-nya, ya kita pasti masuk ke share atau bagikan di sini. Akan muncul seperti ini, ya. Kalau Sway ini ingin dilihat oleh umum, berarti kita pilih yang siapapun yang memiliki tautan. Kalau hanya orang yang sesama punya akun Dolmen, ya kita pilih yang di tengah. Kalau kita ingin hanya orang tertentu atau grup tertentu yang ingin kita agar kita izinkan untuk melihat, ya kita pilih yang paling atas. Nanti kalau Bapak Ibu atur yang tengah saja, nggih. Terus untuk ini diatur hanya bisa lihat, jangan diatur bisa edit. Seperti itu. Terus lalu di sini Bapak dan Ibu dapatkan tautan visual. Dapatkan tautan visual, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan di Teams. Jadi nanti seperti mengembedkan form ini ke dalam Teams bisa. Ini kalau untuk mendapatkan tautan visual. Jika kita ingin mendapatkan linknya, kita ada di sini, ya. Bisa kita blok, kalau kita copy atau kita klik tombol ini salin tautan, lalu kita pastekan ke dalam atau kita sharekan ke dalam kantong penugasan seperti itu. Mungkin untuk Sway-nya hanya sederhana seperti ini. Ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu? Silakan. Jadi intinya nanti di Sway-nya Bapak dan Ibu buat minimal 2 section atau tadi yang saya bilang 2 bab. Kalau misalnya tadi logika dan algoritma. Nanti ada angkanya nggih, Bapak dan Ibu. Ini ada angkanya 1, 2. Minimal 2, lebih juga boleh. Setelah itu di salah satu section itu wajib ada gambar dan video. Tentunya gambar apa? Ya gambar materi. Video apa? Video materi. Terus yang terakhir, section yang terakhir tambahkan section mungkin namakan kuis atau apa, boleh bebas Bapak dan Ibu. Lalu di section yang terakhir itu, kuis itu silakan diembedkan, ditambahkan media sematkan ini atau embedkan form kuis yang kemarin Bapak dan Ibu buat, seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Gampang kok Bapak dan Ibu, tinggal butuh waktu aja, kreativitas Bapak dan Ibu untuk menyusun cerita digital Bapak dan Ibu sendiri, seperti itu. Ini ada 60 orang yang sudah gabung. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Cukup jelas? Apakah suara saya tidak terdengar ya? Kok kayaknya sepi-sepi aja. Jelas Bapak. Sampun jelas, nggih? Ampun. Oke. Jadi nanti saya ingatkan lagi untuk nanti kantong tugasnya untuk yang terakhir akan rilis sekitar jam 12 siang. Isinya kantong tugas yang terakhir adalah nanti Bapak Ibu
ngirimkan link form kuis kemarin yang sudah Bapak Ibu perpendek. Jangan lupa kuisnya jangan Bapak Ibu atur waktunya nggih. Jadi dibuat bebas kemana saja bisa diakses. Terus link yang kedua ada link Sway yang sudah Bapak dan Ibu buat. Tentunya sudah diperpendek semua. Jadi link-link nanti yang Bapak Ibu kirimkan ke dalam kantong tugas terakhir sudah Bapak dan Ibu perpendek ya. Terus nanti yang terakhir 2 file list attendance dan list transkrip MEC Bapak dan Ibu diupload di OneDrive. Lalu link file itu, list attendance dan transkripnya nanti Bapak Ibu kumpulkan di kantong tugas yang kami berikan seperti itu. Mungkin Bu Juli ada yang ditambahkan, Ibu? Kayaknya teman-teman juga sudah pada jelas ya. Kira-kira untuk sway-nya masih ada yang kebingungan nggak ya, Mas Rido ya? Ini Bapak Ibu. Saya kira boten sih Ibu, karena di sway menunya hanya sedikit, menambahkan judul 1, judul 2, teks video. gitu aja. Soalnya tidak ada menu-menu yang terlalu banyak, jadi saya kira Bapak dan Ibu bisa mengekspornya lebih mudah. Betul. Tinggal butuh kreativitas saja. Iya. Nah, untuk ini sebelum ke OneDrive, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu mengirim redeem code ya. Jangan sampai salah. Sampun, Bu. Ya, seperti kemarin masih ada yang salah masuknya ke kursus-kursus yang di Microsoft Educator Center ya. Masuknya bukan yang ke situ, tetapi ke yang redeem code itu. Nah, kalau semua sudah pada mengirim redeem code, mungkin silakan kalau mau dilanjutkan ke OneDrive, Mas. Baik, Bu Yuli, siap. Lanjut ya, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, terkadang Bapak dan Ibu yang lain bingung. Setelah saya membuat sway, itu akan tersimpan di mana ya? Ketika kita buka sway lagi, terkadang kita sudah pernah membuka banyak sway, tapi kita tidak tahu di mana sih sway yang sudah kita buat dengan akun kita. Ketika ada tampil seperti ini, Bapak dan Ibu arahkan ke bawah, lalu pilih yang ini, semua sway. Akan tampil semua sway yang Bapak dan Ibu sudah buat seperti itu. Sway-nya pun bisa kita kolaborasikan, bisa kita copy juga bisa. Seperti itu. Ada di titik 3 ini. Ini untuk menduplikasi bagian tautan, untuk membuat salinan, memutarnya dan sebagainya. Ini tampil ya, sway yang sudah saya buat. Ini kebetulan sway yang saya buat KBM semua. Ini tadi yang saya buat logika dan algoritma seperti itu. Jadi nggak usah bingung ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu lupa atau bingung ketika sway yang kita buat ada di mana ya, ada di bawah, klik yang semua sway ini. Atau kalau versi bahasa Inggrisnya all sway kalau nggak salah. Nanti akan muncul sway yang sudah pernah Bapak dan Ibu buat. Tenang saja karena Office 365 kita kan online. Jadi apapun yang sudah kita kerjakan langsung otomatis kesimpan. Jadi kita tidak perlu khawatir pekerjaan kita hilang atau belum kesimpan. Seperti itu. Kalau sabun jelas, kita lanjut ke OneDrive. Ya. Seperti biasa, kita buka office.com dulu. OneDrive bisa diakses lewat Teams, tapi nanti fiturnya tidak lengkap. Nah, saya sarankan agar OneDrive diaksesnya lewat aplikasi terbuka sendiri atau tab sendiri lewat office.com. Di office.com kita pilih OneDrive seperti biasa. Seperti ini tampilan OneDrive-nya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu silakan buat folder baru, cara menambahkan ada di sini. Namanya saja kita ingin menambahkan, pasti kita cari ikon tambah. Seperti ini. Kita kalau ingin menambahkan folder ya boleh folder, kalau kita ingin menambahkan dokumen-dokumen, nanti yang Bapak Ibu lakukan silakan tambahkan folder terlebih dahulu. Terus di folder itu masukkan nama Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu buat.
Jadi di sini nggih, tambah buat folder. Setelah kita buat folder dengan nama kita buka foldernya. Nah, kita unggah file transkrip MEC dan list attendance kita kemarin yang sudah kita lakukan. Atau kalau yang belum punya transkrip MEC, nggih, nanti dikerjakan dulu seperti itu. Cara mengunggahnya bisa Ibu pilih filenya, Bapak dan Ibu pilih filenya, lalu klik and drag ke sini, atau bisa menggunakan fitur yang di atas, nggih. Unggah di sini, saya unggah file seperti ini. Terus loading. Saya akan upload transkrip saya. Tadi saya kasih desktop. Ini transkrip, lalu open. Loading. Sambil loading, kita menunggu kita upload file yang kedua. Kita unggah file lagi, list attendance-nya. Di-download. List attendance. Kita open saja. Jadi tidak perlu Bapak Ibu rubah. Dirubah boleh, nama transkripnya, meeting attendance-nya dirubah boleh, tapi jangan diedit ya. Nah, kalau diedit terkadang nanti akan tidak bisa saya lihat seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu cukup mudah ya, tinggal buat folder di OneDrive, lalu dengan nama Bapak dan Ibu, terus di dalamnya diisikan file transkrip MEC dan file list attendance berupa file Excel ekstensinya CSV. Kalau ekstensinya XLS berarti sudah Bapak Ibu edit seperti itu. Nanti cara mendapatkan linknya akan saja kursornya ke sini, ke file yang ingin kita bagikan. Kita cari ikon bagikan. Ini kan ikon bagikan seperti ini, ya. Nah, kita klik ini, bagikan. Loading. Nah, di sini kita atur, ya. Kita buat yang sini. Ini kebetulan saya menggunakan akun sekolah saya. Jadi Bapak Ibu nanti diatur pengguna akun Dolmen yang memiliki tautan yang hanya bisa mengaksesnya. Jangan deh, nanti kalau takutnya itu kan gini Bapak dan Ibu, nanti kan selain saya dan Bu Yuni yang memvalidasi tugas Bapak dan Ibu, nanti ada dari panitia juga memvalidasi tugas dan tugas yang Bapak dan Ibu kerjakan. Jadi nanti bukan saya dan Bu Yuli yang menentukan kelulusan Bapak dan Ibu. Nanti ada panitia lain juga yang mengkoreksi tugas yang Bapak dan Ibu buat. Nanti untuk membagikan linknya, pilih yang atas saja Bapak dan Ibu. Siapa saja yang memiliki tautan bisa melihatnya. Untuk izinkan pengeditannya dihilangkan Bapak dan Ibu. Lalu ada ini bisa kita atur kapan tanggal kadaluarsanya, bisa diaksesnya maksudnya. Terus bisa kita kasih sandi, jangan kasih sandi nggih. Terus bisa kita kasih blokir pengunduhan. Jika file ini hanya bisa dilihat, nggak bisa di-download, bisa kita pilih ini. Lalu kita terapkan saja. Siapa saja yang memiliki tautan dibuat bisa melihatnya nggih. Lalu terapkan seperti ini. Lalu setelah itu kita klik tombol salin tautan di bawah ini. Kita salin. Nah, ini sudah deh, ini tinggal disalin ke kantong penugasan saya, seperti itu. Hal yang sama untuk mendapatkan link, sama caranya, kita cari tombol bagikan, lalu kita buat siapa saja memiliki tautan bisa melihatnya, izinkan pengeditannya dihilangkan, biar nggak bisa diedit, lalu terapkan, lalu kita klik tombol salin tautan, kita salin dan kita kirim ke kantong penugasan yang nanti akan kami berikan. Seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jelas ya? Mudah kan ya? Seperti kalau di platform sebelah itu Google Drive yang hanya 15 GB kalau yang free. Kalau ini sampai 1 tera, 1000 GB kurang lebih. Pak Ridho. Nggih, monggo. Untuk linknya dipendekkan juga apa tidak? Oh ya. Untuk semua link nanti di kartu tugas yang terakhir harus dipendekkan, nggih, Bapak. Nanti bisa menggunakan gg.gg yang paling mudah, SID, Bitly atau yang lainnya. Ngoten, Bapak?
Untuk yang tadi pengaturannya bisa dilihat, terus nanti tidak perlu dikasih sandi dan lain sebagainya, nggih? Yang standar aja, ngoten. Nggih, yang umum aja Bapak, nanti diatur bisa dilihat semua orang yang memiliki tautan, izinkan pengeditannya dihilangkan saja, terus dah itu aja, terus terapkan saja. Lalu diklik tombol salin tautan, seperti itu. Cukup Nggih, itu aja. terima kasih. Nggih, Nggih. sami-sami. Siap. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Cuma sebentar nggih pertemuan kita karena terlalu gampang Sway dan OneDrive-nya sepertinya. Ngoten Bu Yuli? Iya Pak, terima kasih. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah mulai meraba-raba saya harus membuat SWE dengan tema apa ya ini ya untuk penugasan yang terakhir. Nah, untuk itu monggo tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa dimulai untuk membuat SWE-nya. Nah, mungkin untuk itu apa bisa kita akhiri sekarang Mas untuk memberikan kesempatan Bapak dan Ibu guru untuk membuat tugas-tugasnya? Bisa Ibu, nanti juga saya bisa ada kesempatan untuk mengkoreksi tugas Bapak dan Ibu yang lainnya. Lainnya. Iya, makanya itu kan Kalau dengan tidak demikian ada kan pertanyaan, bisa kita akhiri karena materi sudah selesai. berarti semua tidak ada pertanyaannya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu bersama-sama, penjenengan bisa memanfaatkan waktu untuk membuat penugasan terakhir, membuat Ini SWE. ada pertanyaan Bu dari Oke, Bu Indah. silakan. Bu Indah, Ya. monggo. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak Rido, kan kuis yang kita kirim ke kantong penugasan panjenengan itu kalau disinkronkan dengan materi kemarin kayaknya kok tidak terintegrasi saya gitu. Nah, seandainya karena ini SWE-nya itu kan harus harus aku terintegrasi, boleh nggak kalau yang kuisnya itu kita buat baru seperti itu? Boleh Ibu, kalau kuisnya dibuat baru boleh, atau materi SWE-nya menyesuaikan juga boleh, bebas nanti. Kalau Ibu nggak repot, buat kuis baru. Kalau repot ya materinya nanti disesuaikan saja. Berarti tidak harus sama. Mic-nya mati Bu Eda. Bu Endah, mic-nya mati. Berarti tidak harus sesuai dengan yang kita kirim kemarin. Betul. Yang penting yang penting nanti tidak harus sesuai. Boleh buat baru, boleh Bapak dan Ibu semua. Yang penting buat form quiz yang barunya harus memenuhi syarat. Nanti kan soalnya 15 jika pilihan ganda, 10 jika IC. Seperti itu Ibu. Oh, ngoten. Siap-siap. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan. Pak Panyono mungkin? Sudah hafal, Pak. Oke. Berarti semua sudah lancar ya Bapak Ibu ya? Lancar jaya. Lancar jaya, alhamdulillah. Amin. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa dievaluasi lagi kira-kira materi apa yang mungkin masih terkendala ketika Bapak Ibu melanjutkan ke penugasan. Saya yakin ini materi terakhir, paling tinggal SWE ini saja yang belum Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk itu kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mari kita sama-sama saling memanfaatkan waktu sisa ini untuk kegiatan. Kalau Bapak Ibu membuat penugasan SWE, sementara saya dan Mas Rido untuk melihat hasil pekerjaan Bapak dan Ibu, karena nanti setelah kami berdua melihat masih akan divalidasi oleh panitia lagi. Jadi bukan hanya kami berdua yang bisa menentukan kelulusan Bapak Ibu. Namun saya yakin kelulusan itu sudah ada di depan mata untuk Bapak Ibu. Dan saya merasa Bapak Ibu tidak
kelulusan bukan hasil akhir yang diharapkan, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya mengimplementasikan hasil pelatihan ini ke dalam kegiatan pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan, terutama pada masa pandemi COVID ini, di mana Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, apakah semua sudah mengirimkan redeem code, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih atas atensi untuk hari ini, atas kerjasamanya juga. Nuwun sewu Bu Yuli. Iya silakan. Itu kalau yang apa tadi yang ngisi itu baru diisi hari ini nggak kenapa-napa Bu? Yang apanya? Yang absen barcode ya, absen ini random. Oh, yang redeem code. Yang kemarin Iya. nggak diisi, Pak? Kemarin itu baru dong hari ini, Bu. Oh. Iya Pak, betul Oke, Pak. Itu, Pak. Enggak apa-apa. Tapi yang hari ini bisa masuk ya, Pak ya? Hari ini udah absen, Bu. Oke. Terima kasih, enggak apa-apa. Masalah, Untuk Pak, yang ini. lain, adakah kendala? Tidak ada Bu, yang sesuainya itu Oke. nanti lama Bu. Iya, ya makanya apa namanya dari kita ini, gitu. saling memberi kesempatan. Iya, saya yakin Bapak Ibu akan lancar menyelesaikan SW-nya sehingga kita pun bisa saling bekerja sama. Saya akan segera menyelesaikan pertemuan kita hari ini. Untuk itu sebelum kita tutup bersama-sama, mari kita lafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Mas Ridho, Bu Yuli. Terima Sama-sama kasih Bapak. Bapak Ibu atas perhatian dan Thank you, kesempatan Mas yang Ridho. diberikan kepada kami berdua selama ini. Semoga materi-materi yang mungkin hanya sedikit bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Untuk Assalamualaikum Pak Rino warahmatullahi jangan lupa videonya diupload lagi di YouTube. Oh, siap Pak. Ya. Siap laksanakan. Iya. Oke. Mas Ridho? Nggih. Sudah saya download list attendance-nya Pak, Bu. Sudah Iya. semua nggih. Saya atas nama pribadi Bapak dan Ibu dari SMK Negeri 1 Pati, sekolah saya sendiri, SMK Negeri 3 Pati, SMK Lemuria Kudus, SMKS Kristen Nusantara Kudus, terus sama SMK Modern Rembang. Saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian saya banyak kurangnya, terus jika dalam melayani saya juga banyak kurangnya seperti itu. Terus silaturahim kita tidak hanya berakhir di sini ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuh bantuan saya atau Bu Yuli dalam Office 365, insya Allah kami siap membantu Bapak dan Ibu semua seperti itu. Ngoten Bu Yuli, Siap. Iya, sama saya juga begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam kesempatan kita berinteraksi, yang mana ini tidak akan berakhir, tapi saya berharap masih tetap ada kelanjutan karena kita sudah saling punya nomor WA dan lain-lain. Semoga pertemuan ini bukan menjadi akhir dari semuanya. Yang jelas akan lebih memberikan manfaat bagi kita semua. Itu Mas Ridho dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang awal Bu ya, bisa berlanjut. Amin Pak Inje. Dan bisa saling memberikan manfaat nih Pak. Iya Bu, siap. Terima kasih Mas Ridho. Iya, monggo Bapak dan Ibu yang mau live diizinkan. Jangan lupa videonya diupload lagi Pak Rino. Oke, siap Bapak, laksanakan. Pokoknya nanti request apa, insya Allah saya turutin. Yap, terima kasih. Oke. Izin live dulu. Oke.